Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Para ahado guarna tahe bapak-bapak pimpinan Punguan Bolon Togaраja Duluk Seribu Indonesia yang hadir di sini, para penasehat, pakar, ketua-ketua bidang, ya, bidang organisasi, SDM, pengembangan adat, dan semua yang hadir pada saat ini. Saya memilih satu nats untuk kita renungkan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudara pengurus, para penasehat, pakar, dan semua bidang yang ada, ya, yang ada di sini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa melalui Mubes pertama Jumat 1 Juli 2022 yang dilaksanakan di Gurgur Tapahan Balige, telah menetapkan dan memilih pimpinan Punguan Bolon Togaраja Duluk Seribu se-Indonesia untuk periode 2022 sampai 2026. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih saudara-saudara sekalian, saudara pengurus, yaitu melalui Mubes tadi itu. Oleh karena itu, baiklah saudara-saudara yang dipilih dan telah ditetapkan, diharapkan, diberangkatkan untuk menghasilkan buah, dan supaya buah kita itu tetap. Buah itu sudah barang tentu melalui visi misi dan program kerja jangka panjang dan jangka pendek yang telah saudara-saudara tetapkan, dan untuk dilaksanakan, artinya tidak hanya tinggal di dalam konsep dalam kertas saja, tapi untuk diselenggarakan demi kebaikan dan keutuhan Punguan Bolon Togaраja Duluk Seribu se-Indonesia. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada pengurus yang telah Tuhan pilih melalui musyawarah besar di Gurgur Tapahan Balige pada tanggal 1 Juli 2022. Tolonglah supaya pengurus yang sudah terpilih diberikan hikmat bagi mereka yang sudah memberikan pikiran, waktu, daya, baik dana untuk kemajuan organisasi Punguan Togaраja Duluk Seribu se-Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk melaksanakan visi dan misi serta program kerja jangka panjang, jangka pendek yang telah mereka tetapkan, supaya
benar-benar terlaksana dengan baik demi kemajuan Punguan Oparan Raja Toga Duluk Seribu se-Indonesia ini pada hari yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan Tugu, proses pembangunan Tugu Duluk Seribu yang sedang berjalan sekarang di Naga Timbul. Tuhan, berkatilah panitia penyelenggaraan itu, dan supaya Tugu itu benar-benar bisa berdiri sebagaimana direncanakan dengan baik, kokoh, kuat, untuk memberikan semangat kepada seluruh peparan Diopuname Toga Raja Duluk Seribu yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tuhan berkati seluruh peparan Tugu Duluk Seribu untuk membangun kesehatan dimanapun Punguan ini berada. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa juga untuk penasehat supaya efektif memberikan nasihat. Penasehat kami yang 21 orang dan para pakar yang terdiri dari 5 orang. Berkati Ketua Umum Dr. Potas Duluk Seribu dan juga Ketua Harian Balmen Duluk Seribu. Kami berdoa juga khusus untuk Sekretaris Umum Insinyur Bataslin Duluk Seribu dan Wakil Sekretaris Umum Arnold Duluk Seribu. Demikian juga Bendahara Umum Perlindungan dan Wakil Bendahara Dr. Andus Ramses. Semua ketua-ketua bidang organisasi humas, bidang sumber daya manusia, pemuda, dan IT. Berkati juga ketua bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, ketua bidang adat budaya, ketua bidang advokasi hukum, kesehatan, dan peningkatan peranan perempuan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus-pengurus wilayah dan Punguan Toga Raja Duluk Seribu di semua wilayah yang ada di Jabodetabek, Medan, Bandung, Pekanbaru, Kalimantan Barat, Dairi, Lampung, Bengkulu, Dumai, Jambi, Pematang Siantar, Labuan Batu, Kalimantan Timur. Demikian juga di Naga Timbul, Lumban Nabolon, dan Janji Madu. Semuanya Tuhan, tolonglah Punguan Toga Raja Duluk Seribu ini menciptakan persekutuan yang kokoh, kuat, dan mantap. Yaitu untuk saling percaya, untuk saling mendoakan, dan saling menolong. Dimanapun Punguan ini berada Tuhan. Berkati pertemuan ini Tuhan, menjadi satu momentum yang nantinya akan bergerak selama satu periode ini Tuhan. Untuk meletakkan dasar dari seluruh pergerakan Punguan Toga Raja Duluk Seribu se-Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian yang berhimpun melalui Zoom ini. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan, acara renungan dan doa sudah selesai, diserahkan kepada hukum. Silakan. Ya, terima kasih untuk Amang Pendeta. Luar biasa ya, walaupun udah tua,
bagi Tuhan tidak ada yang pensiun ya. Tidak ada yang pensiun, tetap dipakai Tuhan. Semoga di hari tuanya tetap Tuhan memakainya. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Toga Raja Dodok Saribu Indonesia periode 2022-2024. Waktu kami persilahkan kepada Abang Anda, Pak Pontas Dodok Saribu. Berarti di sekretaris nami terbigi itu teh? Terbigi, ya. Terbigi do. Ya. Parjulo madok melatih kita di Tuhan. Ala buido taruli kita di kesehatan. Tok kita bui pajupang nakpe lewat virtual. Dapat julo nakin ngadi taruhon damang amang pandita Jawa Opu Kepin ita di bagas satangyang jala disosoi de hita sian hatan itu hatta agiat matutu marparbuei di bagasan ate-ate do pikirata sudah kita poparan Toga Raja Dodok Saribu di Sadok Desa Nawalu. Amin. Salam horas madihita salutna. Horas. Na pinarsangapan punguan Toga Raja Dodok Saribu di Sadok Desa Nawalu. Mungkin adong na di luar negeri, suang-suangannya nang di seluruh Indonesia. Nah so boy tadungdung manang pajupak kita alai pajupang dengan kita di bagasan pikion secara virtual. Na pinarsangapan akadamang dainang ahaanggi anak dan boru Dodok Saribu. Na pinarsangapan akan tua-tua nami Dewan Penasehat, Dewan Pakar Toga Raja Dodok Saribu Indonesia. Na pinarsangapan aka pengurus wilayah koordinator Toga Raja Dodok Saribu Indonesia. Pertama-tama tentu patut mengucap syukur dan berterima kasih kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang agung, oleh karena penyertaannya dan kasihnya today semua kita Poparan Dodok Saribu dari ujung timur Indonesia sampai ke ujung barat Indonesia diberikan kesehatan dan dimampukan melakukan aktivitas sampai saat ini. Punguan keluarga Dodok Saribu Nani Haholongan yang kami cintai, musyawarah besar atau disingkat dengan MUBES Toga Raja Dodok Saribu Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 di Desa Kurkur, Tampahan Balige, Kabupaten Toba adalah salah satu kegiatan strategis yang pertama sekali dilaksanakan Poparan Raja Dodok Saribu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau menilik dari jumlah kehadiran yang ada dan datang dari seluruh daerah di wilayah Indonesia, telah lebih dari cukup untuk mewakili punguan Toga Raja Dodok Saribu Beruna se-Indonesia. MUBES memiliki organisasi steering committee atau SC atau yang berfungsi sebagai pengarah acara kegiatan dan organizing committee atau OC atau yang menjadi kepanitiaan musyawarah besar Toga Raja Dodok Saribu yang sudah bekerja kurang lebih dari 1 tahun dan sebagai SC OC pada MUBES bulan Juli 2022 tersebut dimotori oleh Toga Raja Dodok Saribu Jabodetabek. Untuk itu secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Toga Raja Dodok Saribu
sejabotabek, Bapak Situa James Duluk Saribu yang merupakan penggagas terlaksananya MUBES ini. Ketua atau Organizing Committee Erwin Duluk Saribu dan juga Steering Committee SC Insinyur Marojahan Duluk Saribu yang sudah bekerja maksimal mempersiapkan segalanya untuk terselenggaranya MUBES tersebut. Secara khusus juga kami sampaikan kepada guru kami, Grace Natalia Duluk Saribu. Saya mengucapkan terima kasih yang telah mendukung dan memberikan fasilitas gedung Gurgur tanpa Ambalige sebagai tempat terlaksananya MUBES tersebut. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peparat Toga Raja Duluk Saribu yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Yang telah berkorban dengan waktu, tenaga maupun materi, saya selaku ketua terpilih tetap memberikan rasa apresiasi dan rasa hormat yang tidak putus. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Akana Tua-Tua, sesepuh Toga Raja Duluk Saribu, yang menyematkan bulang-bulang dan tukut harajaun kepada saya selaku ketua umum, dan juga sortali kepada sekretaris umum pada acara peletakan batu pertama pembangunan Tugu Raja Duluk Saribu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di Desa Naga Timbul, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, disaksikan oleh lebih kurang 600 peparan Raja Duluk Saribu, juga rombongan tulang manurung dan hula-hula sirait dan butar-butar. Dengan penyamatan itu membuat saya semakin bersemangat, bersinergi, menjalankan tugas sebagai Raja Napino Jolo, memimpin Toga Raja Duluk Saribu Indonesia ke arah yang lebih maju. Salah satu amanah dari MUBES Juli 2022 itu, yaitu yang pertama segera meninjau kembali surat keputusan pembangunan Tugu Toga Raja Duluk Saribu. Yang kedua, melengkapi struktur pengurus atau perangkat organisasi Toga Raja Duluk Saribu Indonesia, serta membuat atau menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Toga Raja Duluk Saribu Indonesia. Waktu diberikan lebih kurang dalam kurun waktu 3 bulan terhitung telah terlaksananya MUBES tersebut sebagai program prioritas jangka pendek. Untuk hal ini saya mengharapkan peran serta dari seluruh peparan Toga Raja Duluk Saribu untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun demi kemajuan organisasi kita Duluk Saribu yang besar ini, sehingga amanah tersebut telah dapat kami realisasikan dalam kurun waktu tersebut. Terkait dengan pembangunan Tugu Raja Duluk Saribu, di mana telah dilaksanakan peletakan batu pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di Desa Naga Timbul, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, pengurus Toga Raja Duluk Saribu Indonesia telah mencabut kesepakatan yang ditandatangani perwakilan Raja Niatan, Raja Hubil, dan Raja Manakas, beserta perwakilan dari beberapa daerah pengumuman Toga Raja Duluk Saribu tanggal 28 September 2019 di Walige, Kabupaten Toba. Pengurus Toga Raja Duluk Saribu telah mengeluarkan surat keputusan yang baru, yaitu yang nomor 01 Istimewa SKTRD garing 8 Rumawi 2022 dengan susunan panitia pembangunan Tugu yang selengkapnya tentunya telah terlampir. Untuk itu saya meminta kepada seluruh unsur panitia yang terlibat dalam kepanitiaan itu agar dapat bekerja secara maksimal, memberikan pemikiran yang cemerlang sehingga pembangunan Tugu tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana, baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam penyusunan kelengkapan organisasi, struktur organisasi Toga Raja Duluk Saribu Indonesia
kami telah berkoordinasi dengan para penasehat, para orang tua, SC, dan telah melengkapi susunan pengurus tersebut. Dimohon kepada Pemparan Toga Raja Dolu Seribu Indonesia yang nama-namanya tercantum dalam kepengurusan tersebut. Mari kita bekerja sama memajukan punguan kita ini, sehingga punguan Pemparan Raja Dolu Seribu Dohot Burunya semakin baik di bidang ekonomi, pendidikan, serta bidang-bidang lainnya. Begitu juga dengan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Toga Raja Dolu Seribu Indonesia. Pengurus telah banyak berdiskusi dengan steering committee, sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut telah dapat kami rampungkan dengan melihat kebutuhan yang sangat mendasar di Toga Raja Dolu Seribu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Diharapkan akan dapat jadi sempurna lagi pada rapat-rapat kerja atau tugas kedua tahun 2026 yang akan datang. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan pemerintah, Toga Raja Dolu Seribu Takabikia seorang diketuai. pengurus akan segera didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan legalitas organisasi berbadan hukum. Selanjutnya, tentang lagu Mars Toga Raja Dolu Seribu yang diciptakan oleh orang tua kita, Bapak Pendeta Jau Dolu Seribu STA Admin, maupun logo Dolu Seribu pengurus Toga Raja Dolu Seribu akan mengeluarkan SK untuk lagu Mars tersebut untuk ditetapkan menjadi salah satu march yang akan dinyanyikan oleh Pemparan Toga Raja Dolu Seribu dimanapun berada pada acara-acara tertentu. Lagu Mars ini menggambarkan identitas atau jati diri maupun silsilah atau tarombo dari marga Dolu Seribu yang lahir dari keturunan Raja Permahan, cucu dari Raja Silai Sabungan. Peran serta ke depan Toga Raja Dolu Seribu Indonesia dalam pembangunan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Batak khususnya dibutuhkan oleh pemerintah kita, terutama dalam perencanaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, untuk membenahi kawasan Danau Toba menjadi kawasan wisata yang berbasis internasional, di mana kaldera Toba telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark Organisasi UNESCO PBB. Dengan penetapan ini dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Secara khusus, Bonapasogit Dolu Seribu berada dalam lingkungan kaldera Toba. Untuk itu mari kita manfaatkan momen ini dengan menjaga kelestarian situs-situs peninggalan nenek moyang kita yang nantinya dapat kita promosikan ke dalam dunia luar. Beberapa program yang akan kita jalankan dalam program ini sebagai program jangka menengah, di antaranya meningkatkan sumber daya manusia Pemparan Raja Dolu Seribu melalui pemberian beasiswa kepada anak didik kita yang berprestasi serta tidak mampu dalam ekonomi. Untuk dan jangka panjang adalah pemberdayaan ekonomi atau membuka peluang-peluang usaha bagi Pemparan Raja Dolu Seribu. Program lain yaitu membuat database Dolu Seribu dengan memberdayakan pemuda dan ahli di bidang IT, menyediakan konsultasi hukum bagi pihak-pihak yang berperkara khususnya keluarga besar Toga Raja Dolu Seribu, konsultasi kesehatan, meningkatkan peranan kaum perempuan. Bahwa di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, sebagai formatur, telah menyelesaikan tugas untuk menyusun dan melengkapi Toga Raja Dolu Seribu periode 2022-2026 yang nantinya akan dibacakan oleh Sekretaris Toga Raja Dolu Seribu Indonesia. Punguan yang kami cintai dan kami banggakan, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita seluruh Pemparan Raja Dolu Seribu yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun yang berada dan tinggal di luar negeri,
memberikan kontribusi pemikiran, meningkatkan persaudaraan yang solid, memberikan atau membagi informasi bagi generasi muda Marga Dolok Saribu. Akhirnya sampailah saya pada akhir kata sambutan yang kami sampaikan ini. Yang pertama tentu sekali lagi, marilah kita seluruh Pomparan Toga Raja Dolok Saribu bisa membangun kesehatian dalam pikiran, tindakan, dan perbuatan. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih untuk seluruh Pomparan Toga Raja Dolok Saribu yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, mulai dari para penasehat, dewan pakar, para pengurus-pengurus, ketua-ketua bidang, dan namanya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi menjadi bagian daripada organisasi ini. Mari kita bersama-sama memajukan Dolok Saribu. Akhirnya saya sampaikan moto kita, Dolok Saribu maju, Dolok Saribu bangkit, Dolok Saribu bersinar. Horas, Jakarta, tanggal 22 September 2022, pengurus Toga Raja Dolok Saribu Indonesia, Ketua Umum Dr. Pontas Effendi SH.MH. Molate Madihida. Horas, Molate. Terima kasih. Horas. Jadi begitu bernas kata sambutan daripada ketua kita. Sampailah kita saat ini untuk membacakan nama-nama pengurus yang akan saya bacakan sendiri sebagai sekretaris. Surat keputusan pengurus Toga Raja Dolok Saribu Indonesia nomor 2 istimewa SK TRDI 9 Romawi 2022 tentang surat keputusan pembentukan pengurus Toga Raja Dolok Saribu Indonesia TRDI tahun 2022-2026 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pengurus Toga Raja Dolok Saribu Indonesia menimbang bahwa Musyawarah Besar Toga Raja Dolok Saribu Indonesia pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 di Gedung Gurgur Tapahan Balige, Kabupaten Toba, melalui mekanisme musyawarah mufakat telah terpilih Ketua Toga Raja Dolok Saribu masa bakti periode 2022 dan 2026. Bahwa ketua terpilih tersebut ditetapkan sebagai promotor tunggal yang diberi kewenangan untuk menyusun dan melengkapi personalia kepengurusan Toga Raja Dolok Saribu Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi serta melaksanakan program-program kerjanya. Bahwa Toga Raja Dolok Saribu Indonesia berkomitmen untuk dapat bekerja dengan prinsip transparan, akuntabel, berkesinambungan, dan profesional untuk menjamin terlaksananya program kerja dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam Toga Raja Dolok Saribu Indonesia. Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Memperhatikan 1. Pokok pikiran dan seluruh hasil kesepakatan musyawarah besar atau MUBES Toga Raja Dolok Saribu Indonesia pada hari Jumat tanggal 1 2022 di Desa Gurgur, Tapahan Balige, Kabupaten Toba. Memperhatikan saran dan pendapat para penasehat Dolok Saribu atau tua-tua Pomparan Raja Dolok Saribu, Raja Niatan, Raja Hubil, dan Raja Manakas. Memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Toga Raja Dolok Saribu Indonesia tentang pembentukan kepengurusan Toga Raja Dolok Saribu Indonesia tahun 2022 sampai 2026. Yang pertama, menetapkan dan menunjuk susunan pengurus Toga Raja Dolok Saribu Indonesia tahun 2022-2026 terlampir. Yang kedua, pengurus Toga Raja Dolok Saribu Indonesia berkewajiban bekerja dengan kolektif dan penuh tanggung jawab, berintegritas sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, berkesinambungan, dan profesional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara peparan Toga Raja Dolok Saribu. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari didapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada 22 September, hari Kamis 22 September 2022 oleh pengurus Toga Raja Dolok Saribu, ketua terpilih secara prematur yaitu Dr. Pontas Effendi Dolok Saribu SH.MH ditandatangani
Sekretaris Umum Insinyur Batarlin Duluk Saribu, saya sendiri. Tembusan nanti dengan lampiran akan kami sampaikan kepada para penasehat dan Dewan Pakar, pengurus-pengurus wilayah Togara Duluk Saribu Indonesia, dan arsip sebagai pertinggal di sekretariat. Lampiran susunan pengurus Togara Duluk Saribu Indonesia dari periode 2022 sampai 2026. Dewan Penasehat pertama, Bapak Matinggi Duluk Saribu Manang Opulewis, Jakarta. Amang Jumitar Duluk Saribu Opusibili, Jakarta. Bapak Natar Duluk Saribu Opu Jeremia, Jakarta. Bapak Bernard Duluk Saribu Opu Daniel, Jakarta. Bapak Tunggul Duluk Saribu Amani Prengki, Jakarta. Bapak Mangerbang Duluk Saribu Amani Paul, Jakarta. Bapak Krisman Duluk Saribu SAMH Opu Pelin, Bandung. B Duluk Saribu Opu Jepanya, Belawan. Insinyur Magner NH Duluk Saribu Amarewis, Medan. Bapak Salam Duluk Saribu Opu Sihar, Medan. Bapak Mukhtar Duluk Saribu Opu Brewin, Pontianak. Bapak DJ Duluk Saribu Opu Haratio, Pekanbaru. Bapak Bonar Duluk Saribu Amani Gabriel, Papua. Bapak Dr. Andus Saribin Duluk Saribu SHMH Amani Putri, Kendari. Bapak Dr. Andus Toropan Duluk Saribu, Pematang Siantar. Bapak Pendeta Dr. Dexon Suma Duluk Saribu MTH Balige. Bapak Berlin Duluk Saribu dari Sibolga. Bapak Insinyur Tupal Duluk Saribu Opu Richard dari Balikpapan. Bapak Haji Asbar Duluk Saribu dari Mandoge. Dan Bapak Romulus Duluk Saribu dari Sidikalang. Jadi 20 orang sebagai penasehat. Dewan Pakar yang pertama, Bapak Profesor Gimbal Duluk Saribu, Jakarta. Pak Amang Pendeta Jauh Duluk Saribu STH Emin, Jakarta. Bapak Insinyur Marojahan Duluk Saribu MN atau Amani Marissa, Jakarta. Bapak Marsma Purnawirawan Effendi Duluk Saribu, Jakarta. Bapak Okonroy Duluk Saribu Opusi Alfa, Jakarta. 5 orang dari Dewan Pakar. Pengurus harian, Ketua Umum Dr. Pontas Duluk Saribu MH, Ketua Harian Balmen Duluk Saribu, Sarjana Teknik, Sekretaris Umum Insinyur Batardin Duluk Saribu, Wakil Sekretaris Umum Arnold Duluk Saribu, Bendahara Umum Perlindungan Duluk Saribu SSI ABT MM, Wakil Bendahara Umum Dr. Andus Ramses Duluk Saribu, Ketua Bidang Organisasi dan Humas, yaitu bidang organisasi dan humas, ketuanya Bapak Insinyur Charles Duluk Saribu, Jakarta. Sekretaris Riko Duluk Saribu, Sarjana Teknik, Jakarta. Humas Mulana Duluk Saribu, Jakarta. Anggota Saud Duluk Saribu SP Amani Amel, Medan. Ramses Duluk Saribu, Pontianak. Rismawati Duluk Saribu, Sidikalang. Besron Duluk Saribu, Tobasa, Manang Lubajulu. Dr. Andus Antoni Duluk Saribu, Balige. James Duluk Saribu, Kades Lubanda Bolon. Asiholan Duluk Saribu, Kades Sibutuon. Zipan Duluk Saribu, Pekanbaru. Hendra Duluk Saribu, Labuhan Batu. Depon Duluk Saribu, Sarjana Teknik, Bengkulu. Baik Duluk Saribu, Lubuk Pakam. Baktiar Duluk Saribu, Opusi Patrik, Jakarta. Ketua 2, yaitu membidangi sumber daya manusia SDM, pemuda, dan IT. Ketuanya Poltak Duluk Saribu SEMM, Jakarta. Sekretaris Grace Agustina Duluk Saribu, Sarjana Teknik MM, Balige. Koordinator Sumber Daya Manusia Budi Duluk Saribu, Jakarta. Anggotanya Ardin Duluk Saribu, Sarjana Ekonomi MM, Medan. Yulia Mastiur Duluk Saribu SIP MIAA, Australia. Johnson Duluk Saribu, Sarjana Teknik, Medan. Elman Duluk Saribu, Sarjana Teknik, Medan. Resman Duluk Saribu, Sarjana Teknik, Medan. Koordinator Kepemudaan Richard Duluk Saribu SEMM, Jakarta. Immanuel Duluk Saribu, Kalimantan Barat. Anton Duluk Saribu, Kalimantan Barat. Romagung Duluk Saribu, Kalimantan Barat. Rogan Duluk Saribu SH Kalimantan. Mikael Duluk Saribu
IP Medan, Fania Gohana Boru Delik Seribu Medan, Fernanda Dolok Seribu Jakarta, Doni Dolok Seribu Jaksa Sibolga, Dr. Petrias Rita Yunita Boru Dolok Seribu, Pras Firman Sahala Dolok Seribu. Koordinator IT Willy S. Dolok Seribu SEMM Jakarta, dan anggota Nyonya Willy Dolok Seribu Boru Siombing SCI Jakarta, Gunung Sujono Dolok Seribu Eskom MAP Jakarta, Pras Dolok Seribu Jakarta, Kennedy Dolok Seribu Jakarta, Kartika Sari Dolok Seribu SH Jakarta, Priska Boru Dolok Seribu SE Jakarta, Y Dolok Seribu Kalimantan Barat, Silvia Boru Dolok Seribu SEM Kalimantan Barat. Bidang pengembangan ketua 3, bidang pengembangan ekonomi dan atau kewirausahaan. Ketua Kapten Ronald Dolok Seribu. Sekretarisnya Lanjut Dolok Seribu Sarjana Teknik Jakarta. Koordinator Rudol Firman Dolok Seribu SEMM Jakarta. Anggotanya Sahala Dolok Seribu Palembang, Imo Sarimatua Dolok Seribu Jakarta, Nyonya Simajuntak Masta Boru Dolok Seribu Jakarta, Julianer Dolok Seribu Jakarta, Lambox Dolok Seribu Sidikalang, Bluher Dolok Seribu Pekanbaru, Situa El Manurung atau Rumah Makan Sitalulu Medan, R Butar-Butar atau Rumah Makan Hot Daina Medan, Bistar Dolok Seribu Bank Mandiri Jakarta. Ketua 4 yaitu membidangi adat dan budaya. Ketuanya Abang Basirun Dolok Seribu Jakarta, Sekretaris Abang Baik Dolok Seribu Lubuk Pakam, anggota Abang Dikson Dolok Seribu Pusihara Lubuk Pakam, Mukhtar Dolok Seribu Pusbreun Pontianak, Sabang Dolok Seribu Pusihar Medan, Mangatas Dolok Seribu Opu Pasca Medan, Jabungo Dolok Seribu Opu Romeo Medan, Tumbur Dolok Seribu Amanindri Medan, Bintang Dolok Seribu Amani Aspinal Jakarta, Timbang Dolok Seribu MPD Amani Pernanda Jakarta, Tunggul Dolok Seribu Amani Prengki Jakarta, Marolup Dolok Seribu Pusi Pasca Nalila Bonapasogit, Liber Dolok Seribu Amanopi Jakarta, Situa Hokben Dolok Seribu SEMM Jakarta, Tony Dolok Seribu Amani Minton Jakarta, Dr. Randus Antoni Dolok Seribu Bengkulu. Ketua 5 di bidang advokasi hukum, kesehatan, dan peningkatan peranan perempuan. Sebagai ketua, Elie Eisenhower Dolok Seribu SHMH Jakarta, Sekretaris Herman Menropa SH Jakarta, Koordinator di bidang hukum, Ramses Kartago Dolok Seribu SHMH Jakarta, anggota Gutmi Dolok Seribu SHMH Jakarta, Hasiholan Dolok Seribu SH Medan. Koordinator di bidang kesehatan, Dr. Albert Dolok Seribu Spesial SPOG Jakarta, anggotanya Dr. Bornok Dolok Seribu Jakarta, Dr. Risma Dolok Seribu Medan, Dr. Esther Sumara Dolok Seribu Jakarta, Dr. Indo Boru Dolok Seribu Medan, Dr. Luciana Boru Dolok Seribu Cikarang, Dr. Patricia Rita Yunita Boru Dolok Seribu Kalimantan Barat, Dr. Frans Firman Sahala Dolok Seribu Kalimantan Barat, Dr. Reti Grabs Dolok Seribu Kalimantan Barat. Koordinator di bidang peningkatan peranan perempuan yang dikoordinator oleh Nyonya Pontas Dolok Seribu Boru Siagian SH. Yang sekretarisnya adalah Itok kami Hok Nida Boru Dolok Seribu Lubuk Pakam, anggota Nyonya Abang Basirun Dolok Seribu Boru Manurung Jakarta, Nyonya Situa James Dolok Seribu Boru Sitinjak Jakarta, Nyonya Marsma Purnawirawan Effendi Dolok Seribu A Boru Hutagalung SHMH Jakarta, Nyonya Erwin Dolok Seribu Boru Sianturi Jakarta, Nyonya Ronald Dolok Seribu Boru Nabitubulu Jakarta, Nyonya Perlindungan Boru Sitorus Bekasi, Nyonya Balmen Dolok Seribu Boru Simamora Bekasi, L Boru Dolok Seribu Depok, Nyonya Mukhtar Dolok Seribu Boru Manurung Kalimantan Barat, Nyonya Batarlin Dolok Seribu T Boru Sinaga SS Medan, Dr. Bernike Dolok Seribu Medan, Insinyur Teti Dolok Seribu MM Medan, Dr. Teti Herta Dolok Seribu STP MKM Lubuk Pakam, Luciana Dolok Seribu MKes Lubuk Pakam. Jadi di sini juga kami bacakan
bahwasanya ketua-ketua wilayah ataupun koordinator yang belum lengkap kepengurusannya adalah merupakan pengurus Toga Raja Loksaribu Indonesia secara ex officio, Toga Raja Loksaribu Sejabodetabek, Ketua Situa James Loksaribu, Sekretaris Erwin Loksaribu, Bendahara Betty Loksaribu, Toga Raja Loksaribu Kota Medan, Ketua Dr. Andus Nimrod Loksaribu, Sekretaris Insinyur Batardin Loksaribu, Bendahara Ramses Loksaribu, Toga Raja Loksaribu Bandung, Ketua Krisman Loksaribu SHMH, Wakil Ketua Saud Loksaribu, Sekretaris Rudi Loksaribu, Bendahara Tiurlan Boru Loksaribu, Ketua Raja Doga Loksaribu Indonesia Pekanbaru, Ketuanya Simpson Firdaus Loksaribu, Flavianus C. Loksaribu sebagai Sekretaris, Bendahara adalah Tongam Siregar. Toga Raja Loksaribu Kalimantan Barat sebagai Ketua adalah Ramses Loksaribu, Sekretaris R. Sinaga, Bendahara R. Simangunsong. Toga Raja Loksaribu Indonesia Dairi sebagai Ketua adalah Romulus Loksaribu, Sekretaris Sion Pulih Loksaribu, Bendahara Rismawati Loksaribu. Ketua Toga Raja Loksaribu Indonesia Lampung, Ketua L Loksaribu Manang Opu Gabriel, Sekretaris H. Siahaan Loksaribu Amani Kevin, Bendahara P. Marbun Loksaribu Amani Jimmy. Toga Raja Loksaribu Indonesia Bengkulu sebagai Ketua adalah Insinyur Antoni P. Loksaribu MSI, Sekretaris Depon Loksaribu Sarjana Teknik, Bendahara Plesia Loksaribu. Yang belum masuk nama-namanya pengurus lengkap kami anggap sebagai koordinator, Toga Raja Loksaribu Dumai, Berton Loksaribu atau yang disebut gelar dengan Koboi, Toga Raja Loksaribu Jambi, Koordinator Rambang Loksaribu, Toga Raja Loksaribu Pematang Siantar, Dr. Andus Tolopan Loksaribu, Toga Raja Loksaribu Lambuan Batu, sebagai koordinator Bone Pasiasus Loksaribu Amani Sindi, Toga Loksaribu Kalimantan Timur sebagai koordinator Tumpal Loksaribu, dan Bona Pasogit Nagatibul Mangandar Loksaribu koordinator, Bona Pasogit Janji Matogu Junjungan Loksaribu sebagai koordinator, Bona Pasogit Lubanda Bolon Ketua Todo Loksaribu, Sekretaris Repol Loksaribu, dan Bendahara Eti Boru Sirait. Itulah yang dapat kami bacakan nama-nama pengurus Toga Raja Loksaribu Indonesia. Bagi yang ada nama di sini, mohon nanti kami kirim ini file untuk masing-masing secara dalam bentuk PDF. Kalau nama itu tidak sesuai dengan KTP, mohon dikirim balik kepada kami, karena itu mau kita daftarkan di Kemenkumham untuk bulan depan. Saya pikir untuk mendaftar ke Kemenkumham nanti harus sesuai dengan KTP. Jadi nanti filenya nama-nama pengurus ini akan kami kirim ke chat pribadi ataupun di WA Group, supaya nanti saling mengoreksi nama-nama tersebut yang terlampir. Demikianlah yang kami bacakan sebagai nama-nama susunan pengurus Toga Raja Loksaribu Indonesia 2022-2026 oleh Ketua terpilih Tim Formatur Tunggal Dr. Pontas Loksaribu SHMH ditandatangani. Terima kasih. Boras. Jadi acara berikutnya Pak Jizahomma tidak sahab matu tu sekretaris Ketua harian ni Jahon visi-visi secara ringkas saja. Mulai mah di Tuatah, mulai mah di Bogota, untuk Sony, mulai mah di akal muna dua-dua nani. Sautik jaha honok kudo visi misi ni Tuan Toga Raja Loksaribu Indonesia. Visi terwujudnya program Toga Raja Loksaribu, para Raja Loksaribu Indonesia yang bangkit, maju dan bersinar. Visi membangun persatuan dan kesatuan hati serta pikiran dalam tindakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip habatahon manang dalihan natunu, manat mardongat tubuh, elek marboru, dan sumba marhula-hula. Melakukan konsolidasi dan pemetaan peparan Raja Loksaribu yang tinggal di seluruh wilayah Indonesia
maupun yang berada di luar negeri dengan berbasis teknologi informasi, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan ekonomi Peparan Raja Duluk Seribu, meningkatkan pemahaman, kecakapan, dan kemampuan Peparan Togaraja Duluk Seribu dalam bidang adat dan budaya Batak, memberikan advokasi, pendampingan pelayanan bagi seluruh keluarga besar Togaraja Duluk Seribu. Pengurus Togaraja Duluk Seribu Indonesia berusaha membawa marga Duluk Seribu maju menjadi masyarakat yang bisa berkontribusi bagi kemajuan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan Danau Toba bergandengan dengan masyarakat atau marga-marga Batak yang tinggal di Danau Toba. Saat itu pahami soal rencana jangka pendek, prioritas jangka pendek dan jangka panjang, soal mangjar bison, amung ketua di pada saat di Pamuhai, membuat Punguan Togaraja Duluk Seribu berakta notaris akan segera sesuai dengan permintaan Punguan dalam waktu 3 bulan sudah harus ada akta perkumpulan Togaraja Duluk Seribu Indonesia. Anggaran dasar sudah harus secepatnya dirilis. Suak songone Bukan. pemersatu nih Punguata Togaraja Duluk Seribu, lagu Mars Duluk Seribu dan tahun nih amung Patita Jauh Duluk Seribu mananggap kepin secara khusus masuk dalam satu pasal di anggaran dasar. Jangka pendek menengah Imam Mahiti Noktamoto Saunari, pembangunan Togaraja Duluk Seribu di desa di Huta Luban Hobung, Desa Nakatimbul Timur, Kecamatan Bonatua Nasi. Toksong ini terlumuri di kewirausahaan. Nah, paling diharapkan kami umadalata nalaho mapain termasukkan kasni Punguata Imam Marhite aka usaha-usaha. Nah, memang kita lihat di tiki tanggal 2 Juli 2012 mungkin penjualan kopi Sidikalang. Nah, di bain ni Amang Labok Duluk Seribu suak songoni stola. Nah, disiapkan di wilayah Medan. Asaboy di Arbiston disosialisasikan bagian kewirausahaan minimal distribusinya untuk sudah Peparan Togaraja Duluk Seribu sebelum meluas musim di luar Peparan Raja Duluk Seribu. Nah, berhubungan musim yang paling utama tu Dewan Adat Ima Taringot tu sejarah ni Raja Duluk Seribu. Omana berhubungan tu pembangunan Tugu Raja Duluk Seribu di apalah Sinuengon asal mungkin bisa diterjemahkan menjadi relief nantinya di lokasi di Tugu Raja Duluk Seribu. Suak-suak ini akan peninggalan sejarah di Yokuta, Songong Jabun Yok Tungsi Bisu Somalin, Mualtala, Dok Makam Bisu Somalin na di Samosir, suak-suak ini akan situs sejarah di Yokuta Jujulu Tugu, nadong di Ibanda Bulun, Banuarea, dan Jimatugu. Dohot akka adat-adat istiadat na perlu lebih disatukan, apalagi mah Taringot tuh ulaun-ulaun adat di pelaksanaan di Marga Duluk Seribu perlu mobi may songod di ulaun mangain dohot mga pehon marga mungkin perlu disatukan visi misi Taringot tusti suak songone Taringot tuaka ulaun-ulaun songone nama bulang-bulangi bisa disatukan persepsi tulaun songod dia do boy di patupa nama bulang-bulangi suak songone mah itu pemberdayaan pemuda dohot IT wala tegodang do songong na di pasa ni among
Ketua Umum Indonesia tu BPH Jabodetabek ima di salanong terbentuknya TV channel Dolok Seribu dan digagas yang Jabodetabek nga makure tutu modal di pasar Jabodetabek masih kamera sabut tujuanon boy lebih marmungaran marga Dolok Seribu di kemajuan di teknologi sinuaingon asaboy lam tu berkembangnya informasi dohok di informasi na perlu untuk membangkitkan ekonomi dohok informasi yang kapal sekolah atau kasus di peparang di Dolok Seribu tujuanon mahiti-hiti teknologi informasi nang digagas Jabodetabek sohoni nang diserahon manang diapehon kedudukan na tu unguat toga Raja Dolok Seribu. Sohoni mas secara umum naboy ku pasahan rencana jangka pendek, jangka panjang untuk prioritas kita salihuna alana di duluan nyari pasahaton di sekretaris umum Raja Dolok Seribu Indonesia itu sudah dokumenon itu sudah wilayah dok sohone di hamun itu tuan nami tim pakar dohok penasehat mau lihat pasahat ma tu sekum